Jadi pemirsa, teman-teman, masyarakat, bapak-bapak, ibu-ibu, alhamdulillah kita di sini ramai sekali. Ya, syukur alhamdulillah. Suara saya walaupun nggak pakai mikrofon, tapi insya Allah didengar semua ya. Didengar semua. Nah, tadi yang masuk, yang saya tarik itu biar kita tahu informasinya bukan dari sosok pocong tadi, tapi dari si pelaku. Nah, si pelaku ini adalah sosok kuntilanak yang berpakaian merah, rambutnya panjang. Ketika dia masuk, langsung tidak terkendali. Akhirnya dia lari, bahkan tadi mobil tadi mau ditumbur kan sama dia, dan kita sampai sana. Tapi saya ajak komunikasi tidak mau sama sekali. Dia intinya ngelawan lah. Tapi kita di sini, kami dan kru, saya memang udah bilang sama teman-teman, jangan dilawan, jangan dilawan. Tadi tujuan saya nggak mau memusnahkan makhluk, karena bukan hak saya untuk memusnahkan makhluk. Kalau saya memusnahkan dia, sama artinya saya membunuh. Hak membunuh itu adalah Allah. Jadi artinya, tapi kalau dia sudah 3 kali kita sudah kasih kita tawarkan, masih 2 kali, masih 3 kali, berarti dengan terpaksa nanti akan saya suruh ada kru yang artinya memang saya suruh dialah yang untuk membunuh itu atau memusnahkan ya makhluk yang jahat seperti itu. Nah, tapi sebelum kita mulai, saya minta kerjasamanya Bapak semua. Kerjasamanya artinya tolong kalau ada yang ngamuk itu ya artinya awas, dalam artiannya kena cakar, kena apa, bisa jadi atau ada yang robek mukanya nanti kena cakar. Tolong artinya waspada ya. Waspada artinya tahan itu tangkis ya. Atau saya minta juga kerjasama dari kawan-kawan masyarakat. Kalau ada yang lari bisa pegang lah ya, gitu. Artinya pegang ya. Kalau dia mau numbur sana pegang, kalau mau numbur sana pegang. Jadi artinya karena kami ini keterbatasan kru, nggak bisa megang gitu. Jadi kayak tadi kan, di luar dari dugaan baru masuk langsung lari, gitu kan. Nah, artinya kawan-kawan di sana, untung ada bapak yang tadi itu pegang dia di sana. Nah, tapi saya mau ajak tadi, kalau kita main di sana, itu bisa lebar sebenarnya. Makhluk yang dari jauh berapa kilo dari sini dan berapapun jauhnya bisa kita tarik ke sini. Tapi masalahnya nanti ibu-ibu bubar nggak ngelihat. Kalau di sini ibu-ibu ngelihat ya. Ibu-ibu mau lihat nggak? Jadi artinya biar kita sama-sama aja. Bapak-bapak, ibu-ibu bisa melihat. Baik, itu ya kita kerjasama. Jangan sampai ada masyarakat di sini terluka. Karena bukan yang lukai tadi, demi Allah, demi Rasulullah, bukan dari sosoknya, badannya Mbak itu tadi yang lukain. Tapi memang pengaruh dari makhluk gaib itu. Kalau dia sadar nggak mau dia menyakar bapak-bapak semua. Nah, tapi hal seperti itu yang kita kerjasama, jangan sampai terluka. Yang kedua, kalau dia lari, tolong ditangkap. Ditangkap, nggak apa-apa, nggak ada. Wah, teman-teman nanti dia masuk ke tubuh saya, nggak. Jadi artinya tangkap aja. Kita tanya. Ada apa ya seperti itu. Ya, terima kasih Bapak tadi udah nolong di sana. Kalau nggak ada Bapak ini nggak tahu larinya kemana itu. Gitu ya. Terima kasih Heri. Nih silakan, artinya dia yang saya maju ke depan. Sini ada kamera. Nah, ini kalau makhluk yang gede, yang energinya gede, yang bisa untuk nampung kayaknya badannya. Silakan Heri, apa yang kamu mainkan? Sosok, nggak tahu aku sosoknya apa, yang penting dia dari golongan Lea. Oh, dia dari golongan Lea yang akan masuk ya, tapi dari golongan Lea. Tahu nggak Lea? Tahu ya? Lea itu bangsanya ya bangsa iblis ya, udah tinggi. Silakan, tapi tolong kerjasamanya ya. Atau ada sesuatu, mungkin ada amalan, ada ilmu, nggak apa-apa, bantu untuk apa? Bantu untuk menyadarkan, mengapa kita intinya di sini nggak ada yang kuat. Di sini itu cuma sekedar artinya
sama-sama belajar gitu. Jadi nggak ada yang lebih kuat itu. Yang kuat itu Allah, gitu ya. Yang lebih kuat itu Allah. Silakan, Heri. Ya kok ya. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah. Harap keluarga tenang ya. Sampai tuh masukin aja. Ayo masukin aja nggak apa-apa. Bawa nggak Sementara itu di waktu yang bersamaan salah satu dari tim Garis Merah Misteri tidak sengaja kerasukan sosok yang belum diketahui perwujudannya apa. Ketika salah satu tim Garis Merah Misteri berkomunikasi, ternyata mediator kami yang sedang kerasukan tidak dapat berbicara. Berkat bantuan tim setelah dibuka lisannya, mulailah suaranya terdengar oleh warga di tempat. Ternyata sosok ini ingin memberitahu kepada warga bahwa ada kekuatan mistis di salah satu rumah tempat warga. Tuh masuk. Siapa ya? Ada warga ada siapa? Ada yang masuk lagi tuh? Warga aja yang nanya, warga aja. Mana siapa yang mau nanya enggak? Sini Pak. Pak Kadus. Sini Pak. Sini di. Assalamualaikum. Selamat malam. Maka kuat. Lampu diredupin dikit, lampu ini redupin dikit. Dari mana ini? Buyo. Biar lebar ya. Yang mana? Itu. Ini ya? Mana? Pasti coba.
Ini. Nih. Ini. Oke. Pak, duduknya jangan nutupin kamera Bapak di sampingnya. Nah, Bapak ini juga agak di samping ya. Sampingnya lagi. Om jangan teman ya. Ya. Dekat lampu ya. Oke. Dur. Sebelah sana aja. Jalan goib. Pantauan. Baik. Pak itu mana di Pak? Komunikasi aja ya. Coba kita ngobrol dengan tenang ya. Bagus ya. Oh, masih ngambil minum. Apa ini? Ngambil minum. Bawa. Bantu ini nyalakannya. Pulang dari juga nggak mau. Biarin. Kenapa? Enggak apa ya? Surabaya ini sekedar mengeluarkan informasi aja. Yuk kasih jalan. Yuk kasih jalan. Kasih jalan. Kira mikir tabrak. Kasih jalan. Om, kakaknya Om. Cintunya ini sih. Ayo pamit.
Izin donya ini sih. Yo pamit. Izin dan yo pamit. Ketika saat menuju ke lokasi, ada sosok penampakan yang tidak sengaja tertangkap oleh kamera tim Garis Merah Misteri. Penangkapan berada tepat di depan rumah yang berwarna putih saat kamera tim Garis Merah Misteri mendekat. Sosok penampakan itu pun hilang sangat cepat. Kemudian sosok yang merasuki mediator kami memberitahu kekuatan mistis itu berada di rumah yang berwarna putih. Saat tim kembali ke lokasi semula, lagi-lagi kamera tim Garis Merah Misteri merekam suara seperti aungan. Setelah aungan itu, kamera tim langsung tidak stabil. Tiba-tiba terdengar suara teriakan seperti memanggil untuk kembali ke rumah itu. Ada beberapa warga yang mendengar juga, lalu mereka kembali ke lokasi tersebut untuk mengecek apa yang terjadi di sana. Kamera tim tetap melanjutkan perjalanan pulang ke lokasi awal, di mana tim Garis Merah Misteri melakukan penelusuran. Lumayan itu ya. Kemana iki? Yang ini apa yang itu? Yang ini putih, yang putih ini. Yang putih. Ya udah ya. Pulang yuk. Terima kasih. Pulang. Yang putih. Pulang. Yang putih. Yang arep lanjut. Waduh. Oh mas, itu kamu. Aku dewe yang ngarep iki malah. Saat tiba di lokasi, ternyata ada warga yang dimasuki raganya oleh sesosok pocong yang bernama Mbah Paing menunggu di salah satu tempat warga yang jarang berpenghuni. Salah satu tim Garis Merah Misteri mengajak sosok ini berkomunikasi. Ternyata pocong ini suka bermain di area jalan dan sosok ini juga memberitahu bahwa temannya yang dapat terbang dan memakai baju warna merah, yaitu sesosok kuntilanak yang sering membuat terjadinya kecelakaan saat melintasi jalan tersebut. Silakan, mau maju tanya langsung. Ini warga ya. Tadi warga yang ini minta kami, artinya biar ada warga juga yang mau, biar kita nggak ada bohongnya. Nggak ada bohongnya. Ada sih. Saya bantu orang ini buka suara Anda. Bismillahirrahmanirrahim. Dia tadi nggak bisa bicara, atas izin Allah kita anugerahkan dia supaya dia bicara. Udah tua Bapak Aing. Warga asli sini kah Bapak Aing? Saya? Iya, Bapak Aing. Warga mana? Ada yang masuk lagi sana? Lupa. Tapi hati-hati ya, jangan kosong ibu-ibu. Bapak Aing penunggu di sini. Bapak Aing Sana. Kami tinggal di sini tadi lo. Saya juga main. Bapak Aing main. Iya. Terus Bapak Aing ini pocong ya? Ya di sini. Pocong ya? Sudah berapa lama Bapak Aing? Saya
Baing, kabarnya di sini banyak sekali kecelakaan dari kaum kami, dari kaum manusia. Mbak Baing tahu kenapa masyarakat di sini banyak sekali kecelakaan? Ya itu Gara-gara apa Mbak? ngebut-ngebut. Ngebut. Kan saya suka lewat. Mbak, kawannya siapa? Banyak. Makhluknya siapa? Salah satunya siapa? Itu bisa terbang. Bisa terbang. Bisa terbang. Iya. Kunti tadi, kuntilanak tadi yang berambut panjang. Merah. Ya merah. Baju merah. Ya baju merah. Itu Ya temen. temen Mbak. Ya. Betul dia sering mengganggu warga-warga kalau melewati jalan ini Mbak. Ya suka lewat. Dia suka lewat. Iya. Tapi dia mengganggu juga ya Mbak ya? Ya itu lewat. Saya mah nggak ganggu. Nih, Sing manggon nang gorong-gorong kuwi sapa? Hah? Sing manggon nang gorong-gorong kuwi sapa? Ya, enggak temen. Temenmu sing manggon nang gorong-gorong jenenge sapa? Enggak temenan. Enggak temenan ning sampean ngerti. sosoknya apa? Sosoknya? Sosoknya bentuknya apa? Bentuknya. Helm. Hah? Helm. Serem. Ya. Sampean wedi. Oh, dirusak warga ya? Bang, itu rumah. Oh, jadi penunggu rumah yang kosong? Ya, ada yang miliki. Saya ikut orang. Ikut orang? Sapa sih tak elani jenenge sapa? Itu yang buat main-main itu. Topeng. Saya nggak punya rumah lagi. Saya ikut itu. Main topeng. Ya, tapi saya nggak ganggu. Kami jamilan. Ya, itu topeng. Oh, udah looping ya? Itu rumah saya nggak ganggu. Jenengnya apa Mbak? Baik. Baik. Saya cuma suka main tapi nggak pernah ganggu orang. Ya wes. Ayo saya jalan susah. Ya wes. Wis kesel toh? Ya, Saiki sampean bali. itu teman-teman banyak. Ya, ya. Biarin. Temen. Ya, ya. Siapa tuan Anda di sini? Hah? Tuan Anda di sini siapa? Saya nggak punya tuan. Tapi Saya yang- itu pergi dulu. Makhluk yang sama- paling kuat di sini siapa? Yang sering mengganggu? Itu tadi temen. Oh, yang serem itu. Wujudnya apa wujudnya? Itu panjang rambut ini ya. Serem. Ya Ini udah. nang berimu panjang rambutnya. Mana? Merah ya. Ya. Udah. Itu aja yang mau disampaikan Mbak. Itu rambut merah di Kasihan belakang. raga masnya ya. Ya. Makasih atas waktunya Mbak ya. Mbak bisa keluar sendiri? Keluar dari raga ini sendiri? Bali dhewe. Coba. Nanti harus dibantu. Siap. Nanti saya kasih jam pulangnya jauh. Nanti kita doain semoga sampai lagi lah. Ya. Saya nggak lupa kok. Ya. Saya cuma mau pulang. Ini tadi dia rame teman-teman duduk temen Ya. Wes, baik kali. main. Wes, Bapak. Ya bisa lah. Saya nggak mau masuk. Ya, biarin. Ada lagi dari Mas ini? Kita panggil ya. Ya. Bapak yang sekarang. Nggak apa-apa, ada 5, ada 7, nggak apa-apa. Assalamualaikum Bapak. Ada ya? Mundur, tolong. Mundur ya. Ya, agak mundur ya, Pak. Maaf, Pak. Maaf. Mundur ya, mundur dikit ya. Sini dong. Ada? Mas? Ada lagi? Agak mundur, Pak. Ada hilang. Apa? Oke, pemirsa, barusan tadi kita menyaksikan Mas ini pengen merasakan, pengen masuk. Alhamdulillah sosok pocong masuk tadi. Hah? Mbah Paing, kebetulan tadi nggak bisa bicara, tapi atas izin Allah kita doakan, kita buka, dia bisa diberikan anugerah untuk bicara. Nah, kira-kira Mas apa namanya? Nurul. Mas Nurul. Mas Nurul dalam keadaan sadar apa tidak tadi?
Tidak ya. Jadi tidak tahu apa yang terjadi. Jadi artinya bukan settingan ya. Bukan settingan Mas Surul atau Mas Surul kenal sama saya nggak? Atau kenal sama kru-kru ada nggak? Cuma di YouTube lihatnya. Cuma di YouTube. Jadi artinya beliau cuma lihat di YouTube tapi belum kenal sama kita. Artinya ini tidak ada permainan dan tidak ada settingan ya. Nah, rekayasa. Nah, jadi beliau ini lupa yang masuk tadi adalah sosok pocong. Nah, kira-kira yang dirasakan sekarang masih pening ataupun puyang atau apa gimana? Pegel. Oh, pegal. Kayak diikat-ikat gitu. Oh, kayak diikat. Ya, gimana nggak diikat? Dia langsung kaku tadi. Pocong memang diikat ya. Dia nggak bisa lewat. Kalau kita lepasin tadi dia pastinya lompat-lompat sampai sana. Kalau memang kita nggak mau lihat lucu-lucuan, tadi bisa saya buat lucu tadi. Tapi dia loncat-loncat sampai sana nanti. Nah, tapi kita kan rame, jadi nggak enak. Jadi itu Mas apa? Mas Nurul. Jika Anda sudah merasakan itu, kami minta Anda nanti kalau ada apa-apa nanti Anda lihat di YouTube ada alamat kami. Kami bertanggung jawab apa yang terjadi ya. Kami bertanggung jawab apa yang terjadi. Kami tidak akan lepaskan orang yang artinya yang seperti ini. Jadi artinya kami bertanggung jawab Pak ya. Tidak nanti dia gila ataupun dia budak atau ya apa. Jadi tapi kalau Mas Nurul pengen tahu lagi, pengen mendalami ilmu Allah, pengen belajar, pengen menyampaikan kebaikan seperti apa yang diperintahkan agama, nggak apa-apa. Kami terbuka, kantor kami terbuka bagi siapapun yang mau belajar untuk mengenal hal gaib, untuk mengenal itu rahasia Allah. Selanjutnya, Harmoni Siaga Putra mengajak beberapa warga yang bersedia sukarela menjadi mediator dan ada sosok roh muslim yang merasuki tubuh salah satu warga dan ternyata juga sosok tersebut menyampaikan keluh kesahnya selama berada di daerah tersebut kepada warga. Tahun berapa? Jadi ya? Belum lama. Oh, iya memang betul ya? Benar. Itu terpleset sendiri. Oh, ini belum lama terjadi. Ini jatuh dari mobil, belum lama. Dari motor. Oh, jatuh dari motor belum lama ini. Jadi hancur itu. La ilaha illa anta kuntu minadz zalimin. Silakan tanyakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa ya Mbak? Kiseto. Yang ada di mana Mbak? Siapa yang di mana? Yang sekitar sini. Waalaikumsalam. Maaf siapa yang saya. Kita apa ya? Orang-orang yang daerah sini. Informasi sekitar daerah sini kayaknya banyak kejadian kecelakaan. Saya minta tolong keterangannya lah. Siapa ya? Tolong dijelaskan oleh siapa? Insya Allah Islam. Nanti saya. Iya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Iya. Aku bersaksi bahwa Tuhan saya Allah dan aku bersaksi bahwa Muhammad utusan Allah. Sampai lo ketemu beliau. Nyaksikan. Tapi sampean percaya. Agak mundur dikit sih. Percaya. Lahir batin. Yang gini ya. Iya Mbak, iya Mbak. Neneng wit. Di sekitar ndi Mbak? Sekitar gini. Ning jalan gue ya.
Oh, ini sandingnya jalan. Itu apa, Mbak? Aku satu lembar. Oh, jadi ini kono tempatnya sing iki. Mau nih kumpulin kono kabeh, Mbak. Rambut dawa. Sedikit lagi. Sopo kan? Matanya abang. Matanya nyolo. Jadi makhluk itu sing sering ngeganggu warga kene. Loro. Lagi nge-backup yang itu. Sing kono siji. Wong itu siji. Anak siji. Iku sing sering mengganggu ya, Mbak. Oh iya. Cerita karo apa, Mbak? Men warga kene ngerti. Sing barang-barang rene ora tau. Mbak, tolong mundur. Oh iya. Mundur lagi sih, tolong. Ya terang kewaken terus, Mbak. Ini kabeh-kabeh ku duwe sopan santun. Iya, Mbak. Senajan dhewe ora ngerti kowe kono sapa. Dadi ku sopan santun. Iya. Sampeyan percaya karo Gusti Allah sing ora ketok. Iya, percaya. Sampeyan ngerti Mas. Yo koyo Iya, ngerti aku. senajan ora ketok yo. Iya. Mbak, Meli mana? Matane mergane yo silakan. Iya. Mergane sing iku ora gelem sopan santun. Oh iya. Lewat asal luar. Lewat asal luar. Ora tau sopan ya, Mbak. Ya men ngerti ki wargane ki. Men ngerti, dengan ngerti wae Mbak apa-apa. Makane kabeh kowe iki kudu duwe tata krama. Ah, tuh, dengerin warga tuh. Aja megah siwar-siwar. Iku sing ngundang celaka ya, Mbak. Oh. Makane barang sing ora ketok iki ora seneng. Oh iya. Mergane nang kono papan panggonane. Oh iya nggih, Mbak. Nah orane papan panggonane iku lewat siwar-siwar ora. Iya. Nang kono nang papan panggonane. Oh, Mbak. Aku takon karo sampean. Iya, Mbak. Nang ngarep omahe sampean geben-geben wer. Ya aku marah. Marah ora. Ya marah. Podoan. Nah, kayak ngono kuwi. Sedulur-sedulur. Senajan ora niat nglakani ya atine mangga. Yo, iki sing cuaca nom kae ngerti ki, Mbak. Sing sering gawe motor kebut-kebutan iki. Oh, Rizky. Men ngerti yo, aja sampai kebut-kebutan ning jalan. Terus, Mbak. Yo, sapa takon? Ning kene sing korban pirang wong, Mbak, sing daerah. Warga kene. Sing keri wingi wong siji. Sing keri wingi. Najan sepele memang gawe. Oh iya. Dadi gawe ki ngene. Iya. Senajan sepele prilakune ora. Oh iya. Ora sengaja, ora dikira. Tiba lah kok. Nggo motor sing keri iki. Oh, mesti bujang apa piye, Mbak? Masih bujang. Coba ada nggak yang pihak keluarga yang kemarin tunjuk tangan? Di belakang. Ada. Baterai. Mana yang pihak kemarin, yang kecelakaan kemarin? Sini nggak apa-apa, ngobrol sama Kiseto. Mas mundur. Ditahan itu kepalanya. Mundur dong, tolong. Sini Mas. Ada nggak keluarganya? Sini Mas. Yang keri wingi, sekejadian wingi. Iki kayak weruh kayak weruh serang. Coba Kiseto kayak weruh ki. Keluargane korban wingi kae sing keri. Irupne wae. Ora kabeh ku jalanan sing ora kesuk. Mergane kabeh ku ya polahe sing senajan iku eneng sing kawate karo sing nang awal mulane kan iku ngerti perkara. Itu jelas. Iya, saiki ya sampai lewat sungai sampean situ seenak-enak takut banget
Wer. Ora. Sampean kepiye? Niat nanti sampean kepiye? Mangkel. Bener kita tuh bener. Senajan ora niat nyelakani, nanging sing gawe urip munah. Ora mung nyalaki barang sing raket. Mergane apa-apa ning jalake sing raket. Masalah tipi sing raket ya senajan nang kono eneng. Nah, gitu. Kalau manusia terperangkap, kita sudah ngikutin apa maunya mereka. Nah, makanya selalu banyak sajen itu. Karena terperangkap dalam godaan. Tapi intinya, Pak, nggak apa-apa Bapak sampaikan karena permintaan dari makhluk, menghargai mereka. Tapi saya katakan itu tidak baik, kita membunuh makhluk Allah juga. Nah, jadi itu kita abaikan, kita serahkan kepada Allah. Saya sudah serahkan kepada Allah dan kita semua. Allah lah tahu yang mana yang terbaik, ya. Allah tahu mana yang terbaik, gitu. Nah, jadi untuk hal ini saya sampaikan kepada kawan-kawan, sayang sekali ya, pada pulang, bahwasannya alam gaib itu ada di sekeliling kita. Jadi mereka halus, kita lebih halus. Mereka kasar, kita kasar, mereka lebih kasar lagi. Karena mereka dibuat dari api. Intinya, apa yang saya sampaikan pada malam hari ini, intinya dekatkan diri dengan Allah, ya, dekatkan diri dengan Allah. Karena Allah itu ada, yang menciptakan alam semesta ini ada. Tapi terkadang kita nggak ada yang dekatkan diri dengan Allah karena dia nggak kelihatan, karena Allah itu nggak nampak. Ini tadi kalau ada mata batin kalian dibuka sama Allah, bisa melihat tadi betapa banyak nih makhluk yang ada di sini, yang masuk tadi itu. Jadi intinya dekatkan diri dengan Allah kembali. Yang sholat, yang nggak pernah sholat, sholatlah. Kalau bisa sekali, nggak bisa 5 waktu, sekali aja dalam satu hari. Ambillah maghrib. Kalau bisa nggak pernah sholat Jumat, ambillah sholat Jumat. Nanti bapak-bapak diberikan Allah hidayah, diberikan Allah kebiasaan. Meninggalkan satu sholat aja tidak mau nanti ya. Maka saya minta teman-teman, sekarang jangan pernah terperdaya oleh gangguan-gangguan makhluk jin kafir ya. Karena makhluk jin kafir itu membuat manusia itu menjadi sesat. Membuat sajen, membuat apa, bahkan kalau bisa mohon janganlah kalian itu sering-sering ke dukun. Hindarilah itu, karena iblis siapa pesuruhnya adalah dukun. Dukun siapa yang mengikutinya adalah orang-orang yang berdukun. Ingat, kalau orang yang suka berdukun, ketika meninggalnya nanti lihatlah, dia pasti belum pulang menghadap Allah dulu dia. Dia masih diikut sama iblis yang mengendalikan dia. Bisa dibawanya menyantet orang, bisa masuk ke raga orang. Jadi dia berkentayangan, dia bisa jadi makhluk yang mengganggu orang. Jadi dia nggak akan bisa menghadap Allah dulu nggak. Kalau orang yang sering berdukun, apalagi kalau dia berdukunnya mencelakai orang. Zaman sekarang banyak sekali terjadi seperti itu. Nah, kita juga bapak-bapak, kalau ada bapak-bapak di sini ada keluhan, ada sakit, ada misalnya ada jimat di tubuh ataupun badan penuh dengan susu. Dulu mesinnya ibu-ibu, nenek-nenek dulu yang mungkin masih pasang-pasang susu, sekarang belum dibuang. Buanglah dari sekarang. Karena meninggal paling susah sekali. Kalau meninggal sakratul maut itu paling sakit sekali. Dan itu orang kalau belum dibuang itu rasanya itu lama sekali itu untuk meninggalnya. Jadi buanglah itu, nggak ada guna-gunanya itu. Mintanya sama Allah. Nah, caranya bagaimana? Nanti caranya adalah tobat dulu. Sekarang manusia belum tobat udah minta. Kalau dia udah susah dia minta sama Allah, ya Allah tolong saya ya Allah, anak saya belum gaji, belum bayar SPP-nya. Tapi Allah nggak kasih. Ketika Allah nggak kasih dia marah.
Dia seuzon sama Allah. Allah, engkau nggak sayang padaku ya Allah, katanya gitu kan. Engkau nggak cinta padaku ya Allah. Tetanggaku beli mobil, aku enggak ya Allah. Gitu. Mulai dia seuzon sama Allah. Mulai dia nggak percaya dengan Allah. Itu iblis itu seperti itu. Artinya bapak-bapak sekalian, bagaimana doa mau diijabah oleh Allah, ya? Sekarang kita bersihkan dulu dosa masa lalu kita. Karena dari kecil kita itu kayak hidup. Sampai udah tua kita hidup. Nah, bayangkan dosa kita kepada orang tua, dosa kita kepada tetangga, dosa kita kepada kakak dan adik, dosa pada waktu kita berbuat kejahatan dulu. Nah, itu kita bertobat dulu. Sucikan dulu hati kita. Nah, sekarang saya udah tobat, Pak. Tobat itu bukan sekali aja, Pak. Ibu-ibu, adik-adik, tobat itu berulang-ulang kali gitu. Sholat tobat. Nah, setelah sholat tobat ya, baru nanti Allah berikan lagi, artinya ini benar-benar nih sudah tobat. Nah, sekarang kamu buat saya senang, kata Allah gitu. Jadi apa cara yang membuat Allah senang? Lakukan apa yang diperintah Allah. Sholat, puasa, berbuat baik. Nah, setelah Allah senang, baru senang aku sama kamu. Gitulah bahasanya. Baru senang. Nah, sekarang kamu minta sama saya. Apa yang kamu minta? Baru diijabah sama Allah. Tapi kalau masih kotor, masih kerjaannya, maaf ngomongnya nipu, berzina, atau salah baru minta, tiba-tiba nggak dikasih, marah. Nah, itu Allah nggak akan kasih. Malah Allah lebih murka kepada orang yang murka sama Allah. Allah paling nggak suka sama orang yang seuzon sama Allah. Nah, bagaimana caranya biar khusyuk? Lakukan sholat. Nah, coba sekali-sekali bangunlah malam-malam, Bu. Tahajud. Ya Allah, ampuni dosaku ya Allah, ampuni. Jangan minta duluan. Mintanya cuma 15%. Selebihnya 85% meminta ampun. Nah, doa baru nanti kalau Allah udah mengampunin, nanti barulah nanti Allah minta, kalau kamu udah bersih, dosa kamu udah saya maafkan, sekarang buat saya senang dulu, kata Allah kan. Nah, senangin dulu Allah tadi, puasa, zakat, berbuat baik. Nah, baru meminta, ya. Nah, jadi seperti itu, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, kawan-kawan semua, kami dari tim Garis Merah, saya Harmoni Saga Putra Esos MSI yang bertanggung jawab pada acara ini, pada kru ini. Kami hanya sampai di sini dulu. Kalau ada nanti kami diundang dengan cara yang lain, apa cara membersihkan rumah, atau cara untuk mengobatin, atau cara tadi membuang susu, atau tadi belajar tentang ilmu apa? Ilmu Allah, mengetahui membuka mata batin, mengetahui tentang ilmu gaib gitu. Artinya kami siap 24 jam. Kami 24 jam terbuka. Kenapa saya bilang 24 jam? Kami punya kantor, kami punya tim gitu. Jadi ada 1, ada 2, ada 3, silakan. Artinya, nggak ketemu saya, ada ketemu sama 1, ada ketemu. Bahkan istri saya pun ibarat hampir sama kayak saya dan sama seperti saya, dia juga seperti ini. Jadi nggak tahu Allah memberikan apa tuh kok sepasang saya dengan istri saya seperti itu kan. Tapi lillahi ta'ala semuanya kami berikan untuk ibadah. Nah, jadi kalau ada kata-kata kami yang menyinggung, kalau ada kata-kata kami yang kurang berkenan, yang mengganggu aktivitas warga di sini, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Pada Allah kami mohon ampun, dan tujuan kami di sini untuk mengungkap. Nah, inti kesimpulannya dari apa yang kita selusurin ini, Pak Kadus, intinya pemirsa, bahwa betul makhluk gaib di sini mengganggu warga yang ada di sini. Khusus bagi warga yang tidak sopan membawa motor, yang menggeber-geber motor, yang mungkin berkata kotor dari ujung ke ujung, sehingga ada sosok yang mengganggu tadi, kuntilanak berbaju merah. Dialah artinya yang mengembangkan rambutnya panjang, sama juga bajunya, kainnya, itulah yang membuat mata masyarakat itu tertutup. Nah, bagaimana caranya kita jangan sampai terganggu? Maka kalau kita keluar dari rumah, hendaknya kita ucapkan dalam hati dengan khusyuk, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Keluar dari rumah. Apa artinya? Ya Allah ya Rabbi, aku berlindung kepada Engkau dari gangguan setan yang terkutuk.
dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Jadi artinya kita jalan tadi minta lindung dari Allah Subhanahu wa taala. Walaupun dia tadi menutup lilip apa tuh rambutnya tadi, kalau kita itu mengucapkan itu, kalau kita ingat Allah, itu akan hambar gitu Pak. Akan hambar dan walaupun ditutupnya itu nggak akan berpengaruh ya. Jadi tapi kalau orangnya udah dari rumah marah-marah, terus juga nggak pamit sama istri, atau yang istri nggak pamit sama suami, nggak ngebut aja ngoceh-ngoceh di jalan, nah itu dengan datangnya tadi itu apa gangguan tadi, ya udah langsung tertutup matanya ya. Jadi gitu. Jadi keluarlah dari rumah baca itu aja cukup. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aku berlindung pada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Nah, insya Allah kita nyampe. Ketika kita nyampe ke rumah, baca lagi Alhamdulillahirabbil alamin. Cukup itu aja. Simple gitu. Nah, tapi kalau ibu-ibu, bapak-bapak ingin memperdalam zikir boleh berzikir. Kalau lagi duduk berzikir Allah, nggak panjang-panjang. Kalau mau pendek-pendek Allah boleh. Subhanallah boleh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad boleh. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar boleh. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin boleh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah boleh. Itu boleh semua. Baru bapak-bapak pengen mudah aja bismillahirrahmanirrahim boleh, semuanya boleh. Jadi artinya kita senantiasa memuji keagungan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Mungkin saya udah panjang lebar. Maksud saya tadi saya berbicara depan orang banyak ya. Karena saya yakin dari 500 orang ya masa sih tidak satu pun orang yang nyantol gitu ya. Jadi kalau mau nyantol semua, kalau mau tawat seorang nggak mungkin. Karena Nabi Muhammad dulunya Mekah aja nggak keislaman semua sama beliau. Makanya beliau hijrah ke Madinah. Nah, tapi saya yakin yang dengar ini walaupun nggak masuk, mudah-mudahan masuk semua. Tapi kalau memang nggak masuk, saya yakin ada sekitar 4-5 orang pasti masuk omongan kita ini. Nah, jadi seperti itu, ibu-ibu, maaf kalau tadi warga Pak Kadus tadi ada kemasukan, tadi ada dampak ya, ada dampak. Nanti Mbak Asih sama beliau ini kenal dengan kita. Silakan antar aja atau hubungi kami datang. Jadi kita bertanggung jawab apa-apa yang terjadi. Nah, tapi kalau nanti misalnya ada terus tambahkan lagi misalnya, woi nyalahin apa? Kami juga. Nah, itu artinya ya apa yang disampaikan tadi, bahwa berhati-hatilah. Jangan apa itu yang dipesan-pesanin tadi ya. Dan mereka itu sebenarnya meninggal karena Allah. Memang karena Allah nggak lindungin, dibiarin dengan Allah. Ya, jadi itu aja. Baik pemirsa, sampai di sini penelusuran kita. Kalau ada tempat lokasi yang lebih angker daripada ini, yang lebih menyeramkan, yang lebih mengganggu masyarakat, tolong hubungi kami di bawah ini ya. Di bawah ini, silakan kami akan selusuri atas izin Allah. Saya tutup, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Garis merah misteri.